kasih Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Septia Firna, ingin mewawancarai Kakak tentang implementasi sila kedua Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa beradab di kampus dan era digital. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, perkenalkan nama saya Sinta Gustifania. Oke. Kak Sinta, menurut Kakak apa arti kemanusiaan bagi mahasiswa di kampus? Menurut saya, arti kemanusiaan itu adalah sikap saling menghargai dan memahami perbedaan yang ada. Oke. Selanjutnya bagaimana Kakak menggambarkan interaksi mahasiswa di kampus? Seperti kerjasama saat berdiskusi kelompok dan saat belajar. Oke. Apa saja contoh perilaku beradab di kampus? Seperti menghormati dosen dan menjaga kebersihan kampus. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakter mahasiswa di dunia digital menurut Kakak? Menurut saya seperti mahasiswa yang aktif, cepat menerima informasi dan berpikir kritis. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa solusi atas permasalahan yang terjadi di era digital sekarang ini? Solusinya itu seperti meningkatkan literasi digital, membiasakan komunikasi yang sopan, dan menguatkan budaya saling menghargai antar budaya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kakak. Permisi, selamat pagi Kak. Ya maaf, bisa minta waktunya sebentar Kak? Bisa Kak izin duduk ya Kak? Boleh. Kak, sebelumnya perkenalkan Kak, saya Maria Putri. Jadi saya di sini mewawancara untuk menjadi tugas pendidikan Pancasila. Sebelumnya Kak, siapa namanya dan dari fakultas mana? Perkenalkan, saya Dini dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Listrik Kak. Oke Kak, jadi boleh Kak kita langsung aja tanya-tanya Kak? Boleh Kak. Oke, jadi menurut Kakak apa sih arti kemanusiaan bagi mahasiswa di lingkungan kampus Kak? Menurut saya arti kemanusiaan bagi di lingkungan kampus itu mahasiswa yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa menghargai sesama manusia, yang bisa menghormati dan mengarahkan manusia-manusia yang lainnya ke jalan yang lebih benar Kak. Oke Kak, berarti Kakak sudah paham ya Kak arti kemanusiaan di lingkungan kampus? Insya Allah paham Kak. Kalau untuk bagaimana sih Kakak melihat menggambarkan interaksi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus Kak? Kalau interaksi mahasiswa di lingkungan kampus itu lumayan cukup baik, seperti bisa menghargai pendapat dari mahasiswa yang lain, bisa menghargai sesama manusia, baik tindakan dan perilaku dari mereka masing-masing Kak. Kalau untuk contoh perilaku yang beradab yang di lingkungan kampus itu contohnya apa aja Kak yang dari Kakak lihat? Ataupun ada contoh yang kurang baik gitu Kak? Untuk perilaku yang beradab di lingkungan kampus itu kayak menghargai sesama manusia, sesama mahasiswa, sama teman mereka gitu, saling menolong, kayak misalnya mahasiswa satunya ada kendala, walaupun mereka tidak kenal selagi bisa dibantu. Tapi sudah cukup baik ya Kak, seperti ada saling menghargai, ya, saling tolong-menolong ya Kak. Kalau untuk itu tadi kan karakter mahasiswa di dunia kampus nih Kak. Kalau karakter mahasiswa di dunia digital ini seperti yang Kakak lihat bagaimana Kak? Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya Kak. Yang sisi baiknya itu kayak mahasiswa itu bisa menginformasikan informasi-informasi yang sulit dijangkau itu melewati kayak media sosial. Jadi informasi itu cepat gitu ya Kak, cepat biar banyak yang lebih tahu gitu Kak. Tidak harus orang atau ke majalah dulu gitu. Kalau untuk sisi buruknya kayak penyebaran hoax itu Kak, kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi disebarluaskan sehingga memicu konflik yang terjadi di antara mahasiswa-mahasiswa lain. Oke Kak, jadi setelah kita cerita-cerita nih Kak, saya juga dengar adanya perilaku yang beradab ataupun tidak beradab gitu contohnya. Jadi gimana sih Kak solusi atas permasalahan yang perilaku kurang beradab gitu Kak yang ada di dunia kita? Solusi dari perilaku itu bagi mahasiswa yang pintar dan bijak mengelola media sosial itu tidak menyebarkan hoax gitu Kak. Sebarkan berita-berita yang valid yang memang
terjadi gitu Kak, tidak yang kayak dibuat-buat, tidak yang mencemarkan nama baik gitu Kak. Intinya bijak dalam mengelola media sosial itu Kak. Berarti intinya kita harus mengetahui dulu kebenarannya baru kita bisa memberikan informasinya gitu. Ya, cari dulu kebenarannya baik atau tidaknya gitu. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya, jadi sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk mahasiswa juga di lingkungan kampus. Terima kasih ya Kak. Iya Kak, sama. Halo Kak. Boleh Kak. Silahkan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Desina. Oh, nama saya Rita Delvania. Oke, izinnya saya mewawancari pertanyaan seputar kampus dan dunia digital, Kak. Menurut Kakak, apa arti kemanusiaan bagi mahasiswa di lingkungan kampus? Jadi menurut pendapat saya pribadi, kemanusiaan itu kayak sikap peduli terhadap sesama, terus dan tidak saling merugikan. Contohnya dalam hal akademik seperti mengerjakan tugas, terus adil, berlaku adil. Oke, jadi berlaku adil, Kak. Bagaimana Kakak menggambarkan interaksi mahasiswa di kampus? Kebanyakan mahasiswa kadang saling acuh tak acuh, misalnya saat kumpul ada yang main HP, pokoknya tidak saling berinteraksi. Betul. Tidak saling mempedulikan. Iya, tidak saling mempedulikan, tapi ada juga yang kadang agak rasis ya, dan juga hanya mementingkan circle-nya. Berarti circle-circlean. Iya, circle-circlean. Dan bagaimana karakter kita masuk ke dunia digital, Kak? Oke. Bagaimana karakter mahasiswa di dunia digital atau di sosial media? Masih belum. Halo Kak, maaf ganggu waktunya Kak. Aku Zaskia dari Project Potensi Angkatan 2024. Aku lagi melakukan penelitian tentang implementasi sila kedua Pancasila di dunia digital dalam membentuk karakter mahasiswa yang beradab. Nih, kalau menurut Kakak, gimana sih implementasi Pancasila khususnya sila kedua di era digital? Kalau menurut aku, kan kita berada di era digitalisasi kan. Contohnya tuh kalau ada sebuah konten atau apa gitu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Terkait ada informasi atau berita apapun itu, kita juga harus mengkaji atau melihat dulu berita yang sebenarnya dengan konten tersebut. Karena bisa jadi itu menjadi berita hoax. Jadi itu sih menurut aku. Makasih banyak Dika atas jawabannya. Nah, aku boleh gak sih minta tolong Kakak untuk isiin kuesioner ini terkait penelitian aku? Iya. Ini barcode-nya Kak, boleh di-share? Iya boleh. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Boleh Kak? Izin duduk ya Kak. Iya Kak. Perkenalkan, nama saya Nabila dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama Kak siapa? Salsa Kak. Izin wawancara ya Kak. Oke Kak. Saya akan menanyakan tentang implementasi sila kedua Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa beradab di kampus dan di era digital. Menurut Kakak nih, apa arti kemanusiaan bagi mahasiswa di lingkungan kampus? Arti kemanusiaannya Kak. Iya. Menurut saya pribadi, arti kemanusiaan itu yaitu Kak saling menghargai. Kita saling menghargai dengan mahasiswa lain. Bisa diterapkan melalui empati, solidaritas dengan mahasiswa lain. Itu sih Kak. Lanjut ya Kak. Bagaimana gambaran interaksi mahasiswa di kampusnya itu Kak? Biasanya interaksi mahasiswa ya Kak. Biasanya ada diskusi, kerja kelompok. Biasanya mahasiswa juga bergabung dengan organisasi. Ya, jadi itu kan terbentuk suatu interaksi kan.
Contoh perilaku beradab di kampus menurut kakak itu seperti apa sih? Contoh beradab ya kak, Iya. itu perilakunya banyak banget kak. Seperti salah satunya kita menghargai dosen, ya menghargai teman sebaya, kanting kita gitu, saling sapa, menggunakan bahasa yang sopan, kayak gitu sih kak. Terus nih, bagaimana karakter mahasiswa di dunia digital nih kak? Karakter manusia ya kak, karakter manusia itu banyak, seperti salah satunya itu mahasiswa bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan teknologi. Tergantung sih ya mahasiswanya gimana cara pengaplikasiannya ke dalam hidupnya, apakah dia bisa memasukkan itu secara positif atau negatifnya sih kak. Oke, pertanyaan terakhir ya kak, solusi atas permasalahan yang terjadi itu gimana ya kak? Solusinya ya kak, solusinya itu paling apanya kita meningkatkan suatu literasi digital kak. Di era sekarang kan digital itu lebih besar dampaknya kak. Biasanya kan salah satu mahasiswa pengguna gadget, biasanya dia sering lebih menggunakan itu daripada yang lain kak. Jadi meningkatkan literasi digital sih kak. Terima kasih ya kak atas waktunya. Sama-sama kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafarha dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan mewawancarai narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Haji Nobide. Saya akan mempertanyakan tentang implementasi sila kedua dalam membentuk karakter mahasiswa beradab di kampus dan dunia digital. Yang pertama itu, menurut Anda bagaimana arti kemanusiaan bagi mahasiswa di daerah kampus? Menurut saya yaitu seperti saling tolong menolong dan kerjasama. Baik, selanjutnya itu dari yang Anda lihat, bagaimana interaksi mahasiswa di kampus? Interaksinya seperti bekerja kelompok dan berdiskusi. Oke, selanjutnya itu bagaimana contoh perilaku beradab di sekitaran kampus? Contoh perilaku beradab yaitu sopan dan menghargai dosen, kanting dan teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana karakter mahasiswa di dunia digital yang terjadi di kampus? Bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan hoax. Dan menurut Anda, bagaimana solusi atas permasalahan yang terjadi terhadap sila kedua di daerah kampus? Yang pertama yaitu meningkatkan etika, yang kedua adalah menyediakan bimbingan konseling. Oke, itu saja. Ya. Baik, sekian hasil wawancara saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.